Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Susanti dengan NIM 20002057. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari pengantar kebijakan pendidikan, yaitu mengenai implementasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian implementasi kebijakan. Dalam pengertian implementasi kebijakan ini, saya mengambil 3 buku sumber. Yang pertama, dalam Hasbullah 2015, yang mana implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, yang mana biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Di sini, implementasi kebijakan ini merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan, yang mana melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif yang ada dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, yang mana hal ini didukung oleh personil yang profesional serta sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam Rusdiana, yang mana implementasi kebijakan adalah sebuah keputusan formal organisasi yang biasanya bersifat mengikat serta mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Nah, artinya di sini kebijakan ini akan menjadikan rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat lainnya dalam berperilaku, dan kebijakan pada umumnya di sini bersifat problem solving dan proaktif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam Arwil Dayanto 2018, yang mana menyatakan implementasi kebijakan ini ialah sebagai suatu proses panjang penyelesaian masalah, yang mana bagaimana di sini para pelaku kebijakan tersebut menjalankan keputusan kebijakan. Nah, di mana keseluruhan tindakan pemangku kepentingan di sini diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Nah, hal ini dijelaskan bahwa implementasi kebijakan ini merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan organisasi tersebut dapat mencapai tujuan maupun sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui formulasi kebijakan dari kebijakan itu sendiri sebagai kebijakan penjelasan atau sering juga disebut dengan peraturan pelaksanaan. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu perlunya implementasi kebijakan. Nah, dalam pentingnya implementasi kebijakan ini, yaitu saya juga mengambil dari 3 sumber. Yang pertama, menurut Hasbullah, yang mana implementasi kebijakan ini diperlukan ialah untuk menetapkan agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintahan. Nah, keseluruhan proses penetapan kebijakan ini bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci dan program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua dalam Rusdiana 2014, yang mana tahapan implementasi ini menjadi bagian penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, jadi di sini yang mana implementasi kebijakan ini merupakan siklus kebijakan yang penting dalam kebijakan publik, karena implementasi kebijakan ini dianggap sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan
para pengambil keputusan, sehingga kebijakan ini haruslah dilaksanakan. Tanpa implementasi kebijakan ini, maka kebijakan yang telah disusun tersebut tidak akan ada artinya. Nah, kemudian yang ketiga dalam Arwil Dayanto 2018, yang mana implementasi ini dianggap penting karena implementasi ini merupakan jembatan penghubung perumus kebijakan dengan hasil atau outcome kebijakan yang diharapkan. Nah, jadi di sini implementasi kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang penting atau urgent, bahkan dipandang jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan pendidikan, karena implementasi ini adalah jembatan penghubung perumus kebijakan dengan hasil atau outcome kebijakan. Nah, jadi implementasi kebijakan pendidikan ini dianggap sebagai suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan policy goal dengan mewakili suatu proses yang sesuai dengan prosedur dan policy outcome atau menikmati hasil kebijakan yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu aktor implementasi kebijakan. Di sini terdapat beberapa aktor implementasi kebijakan, yang mana yang pertama yaitu legislatif. Nah, legislatif ini sering dimaksud sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan dan perumus kebijakan dalam suatu sistem politik, yang mana badan legislatif ini terdiri dari DPR dan MPR. Kemudian yang kedua, eksekutif. Nah, agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional atau situasional, yang mana eksekutif ini biasanya merumuskan kembali kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran. Badan legislatif di sini misalnya presiden. Nah, kemudian yang ketiga, administrator, yang mana administrator tertinggi masing-masing departemen di negara-negara mereka umumnya memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan departemennya. Administrasi departemen tersebut di sini misalnya menteri. Kemudian yang keempat, partai politik. Nah, yang dimaksud dengan partai politik ini ialah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggotanya dalam jajaran pemerintah. Nah, di sini partai politik berusaha memperoleh kekuasaan dengan dua cara, yaitu secara sah dan secara tidak sah. Nah, kemudian yang kelima yaitu interest group, yang mana interest group ini atau kelompok kepentingan ini adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian yang keenam, organisasi massa. Nah, organisasi massa ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama, yang mana organisasi ini berdiri atau independen dan dapat juga berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Kemudian yang ketujuh, perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di suatu lembaga ini di mana para elit akademikus berada. Nah, dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, umumnya tidak pernah dikesampingkan, yang mana perguruan tinggi ini memegang peranan penting meskipun tidak berada dalam jajaran peserta perumusan kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu tokoh perorangan. Nah, tokoh perorangan di sini dapat berasal dari berbagai bidang seperti agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan teknologi. Nah, tokoh perorangan ini umumnya langsung berhubungan dengan para perumus kebijakan formal, yang mana mereka dapat menyampaikan gagasan dan sumbangan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi atau masalah-masalah dalam implementasi kebijakan. Nah, yang mana seperti yang dikutip dalam Hasbulah 2015, menurut Jan Smuts, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu informasi.
Nah, informasi di sini maksudnya dalam upaya menyatukan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan adanya informasi. Yang mana informasi ini akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang eh, yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Nah, kekurangan informasi di sini akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, isi kebijakan. Yang mana di sini implementasi kebijakan tersebut dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan tersebut, kemudian adanya ketidaktepatan, ketidaktegasan internal maupun eksternal, ataupun kebijakan itu sendiri. Nah, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pendukungnya. Kemudian yang ketiga, dukungan. Nah, apabila dalam implementasi kebijakan tersebut tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tersebut akan sulit juga untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat, pembagian potensi. Pada dasarnya, elemen pembagian potensi ini berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas, yang mana koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda. Nah, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program kebijakan yang diselenggarakan. Nah, selanjutnya dalam Hasbullah 2015 menurut Ali Imron terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, yang mana semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, maka semakin rumit juga dan semakin lama juga implementasinya. Yang kedua, tidak jelasnya rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan. Nah, ketidakjelasan di sini dapat menjadikan penyebab aparat pelaksana ragu-ragu, sehingga khawatir juga akan kebijakan tersebut dilaksanakan karena mungkin tidak sesuai dengan yang dikehendaki sebagaimana dalam rumusannya. Yang ketiga yaitu faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Nah, tersedia tidaknya sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun non-manusia ini dapat dipastikan juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sebab bagaimanapun pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi logis bagi penyediaan sumber-sumber potensial kebijakan. Nah, kemudian yang keempat, keahlian pelaksana kebijakan. Nah, di sini semakin profesional pelaksana kebijakan, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan. Nah, sebaliknya, semakin tidak ahli para pelaksana kebijakan, bisa jadi ini menjadi penyebab gagalnya bahkan tidak berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Kemudian yang kelima, dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Nah, dukungan dari masyarakat ini sangat diperlukan sebab kebijakan yang dilaksanakan adalah melibatkan masyarakat banyak dengan berbagai karakteristiknya. Kemudian yang keenam, faktor-faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi. Nah, faktor ini sangat penting sebab tidak jarang masyarakat justru ingin memberikan dukungan terhadap kebijakan dapat merasa kesulitan hanya disebabkan tidak bagusnya birokrasi yang menjadi pendukungnya. Di sini maksudnya masyarakat ini sudah berkeinginan untuk mendukung tetapi mengalami kesulitan setelah berhubungan dengan birokrasi dan aparatnya. 2009, terdapat juga 3 faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu faktor rumusan kebijakan, yang mana faktor ini terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat tersebut oleh para pengambil keputusan yang berkaitan dengan yang menyangkut apakah kalimat rumusan tersebut jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami ataukah tidak, mudah diinterpretasikan ataukah tidak, dan terlalu sulitkah dilaksanakan atau mudahkah untuk dilaksanakan. Yang kedua, faktor personel pelaksana.
yang mana faktor ini terletak pada personel pelaksana, yang artinya hal ini menyangkut misalnya tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaksana kebijakan. Nah, yang ketiga, faktor sistem organisasi pelaksana. Nah, maksudnya di sini faktor ini terletak pada sistem organisasi pelaksana dalam artian menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, serta model monitoring yang biasa digunakan, serta evaluasi yang dipilih. Nah, mungkin sekianlah penjelasan saya mengenai salah satu materi pengantar kebijakan pendidikan, yaitu mengenai implementasi kebijakan. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.